perhatian kepada ilmu alat ya, kepada ilmu bahasa, apalagi ilmu nahwu dan sorof. Namanya ilmu itu kan luas ikhwan. Innamal ilmu ba'idun ghauruhu fakhudhu min kulli ilmin ahsanah. Apalagi yang ilmu bahasa, emang dasar ikhwan. Ilmu bahasa adalah dasar. Kalau ente mau jadi ulama, mau jadi muhadits, mau jadi mufassir, mau jadi apa aja, kuncinya satu, tekuni ilmu bahasa, terutama habaib. Semestinya habaib lebih suka ilmu sorof, ilmu nahwu. Lo kok iya? Coba lihat Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi, wa ilmi sorfi wa nahwi hudhu khurana ya al-alwi. Nah itu dia. Begitu ikhwan. Nih, tekuni ilmu nahwu dan sorof. Kan ya guru Imam Suyuti, berkata Imam Suyuti Masya Allah seorang ulama yang azim, yang mutafannin fi syattal ulum. Imam Suyuti itu ilmu apa aja Masya Allah luar biasa, karangannya banyak. Berapa karangan Imam Suyuti ketika dihitung-hitung? Ada yang menghitung 600 sekian, tapi kalau dihitung dengan perinci karangannya 1060 sekian, 1061 tepatnya karangan Imam Suyuti. Ketika ditanya Imam Suyuti, engkau punya karangan dalam tiap ilmu menjadi rujukan, bagaimana engkau menekuni ilmu semua ini? Beliau katakan, semua itu berkat aku menekuni ilmu bahasa. Ini kuncinya. Dan memang luar biasa Imam Suyuti ikhwan. Bukan cuma nahwu, ilmu bahasa ada 12 ilmu ya ikhwan. Nahwun wa sarfun arudun thumma qafiyah wa ba'daha lughatun qardun wa insya'u khatun bayanan ma'anin ma'a muhadarah wa ishtiqaqul lahal adabul asma'u. Itu 12 ilmu dalam bahasa. 12 itu satunya aja bercabang. Nahwu nih, nahwu yang kita pelajarin nih ikhwan, dari jurumiyah sampai ke alfiyah, cabang 1 dari 5. Ada nahwu, ada usulun nahwu, ada falsafatun nahwu, ada rijalun nahwu. Semua itu ada karangan-karangannya. Rijal tabaqatun nahwu, di antaranya karangan Imam Suyuti Bughiyatul Wa'ah. Usulun nahwu karangan Imam Suyuti Al-Iktirah fi usulun nahwu. Dan falsafatun nahwu Ibn Jinni dalam khasais. Dan nahwu yang kita pelajari itu cabang 1 daripada 5 cabangnya ilmu nahwu yang harus kita tekuni. Ketika beliau ditanya, bagaimana engkau mendapatkan ilmu yang besar ini? Beliau bilang, semua berkat aku menekuni ilmu nahwu. Coba engkau lihat Imam Suyuti ikhwan, karangannya dalam nahwu berapa? Banyak. Beliau menjadikan ilmu nahwu persis kayak ilmu mustalah hadis dalam kitabnya Al-Muzhir. Beliau menjadikan ilmu nahwu persis seperti ilmu usul fikih dalam kitabnya Hamul Hawami', Syarah Jam'il Jawami'. Menjadikan nahwu punya usul dalam kitabnya Al-Iktirah. Dan beliau meringkas Alfiyah Ibn Malik menjadi 500, dan beliau tambahkan 500 lagi. Tapi kurang, tapi sayang nggak begitu banyak dikaji karangan Imam Suyuti. Kalau kita mendengar Imam Ibn Malik ketika beliau meringkas kitabnya Al-Kafiyah Asy-Syafiyah dari Imam Ibn Al-Hajib, yang beliau rujuk ke Ibn Mu'ti, kemudian beliau katakan dalam muqaddimah kan apa namanya, wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibn Mu'ti. Imam Ibn Malik berkata, kitabku ini lebih hebat daripada alfiyahnya Ibn Mu'ti. Entar dulu Ibn Malik, engkau dibalas Imam Suyuti. Imam Suyuti meringkas semua yang ada di Alfiyah Ibn Malik dijadiin 500, dan beliau menambahkan lagi masalah-masalah baru 500 bait lagi. Beliau berkata begini dalam muqaddimahnya, fa'iqatan alfiyat ibn Maliki likauniha wadihatal masaliki. Itu Alfiyah Suyuti. Kelar nggak kelar, dibalas sama ulama datang setelah Imam Suyuti, Imam Ajhuri. Apa yang dibuat Imam Suyuti dibuat oleh juga Imam Ajhuri ini. Semua yang ada di Alfiyah Suyuti diringkas jadi 500, ditambahin lagi 500 masalah yang baru, dan berkata fa'iqatan alfiyat Suyuti kaunaha muhkamatur rabuti. Terus begitu ya ikhwan. Wahaga seperti yang kita dengar dalam perihal fikih kan. Imam Nawawi Masya Allah mengarang kitab Minhajut Talibin, ringkasan dari Al-Muharrar yang diringkas dari diringkas oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari dalam kitabnya apa? Manhajut Tullab. Diringkas lagi Imam Jauhari dalam kitabnya Nahjut Talib. Kan Syekh Salim Bahresh bilang, mungkin ada yang bakal ngeringkas haji aja dari minhaj menjadi mahaj menjadi nahj, karena jadi haji insyaallah. Nahjut Talib. Wahaga. Begitulah perihal ikhwan. Dalam ilmu hadis luar biasa Imam Suyuti. Wah kata beliau punya luar biasa Imam Suyuti, tadrib rawinya Alfiyatul Hadis, yang juga beliau meringkas dari Alfiyatul Iraqi. Alfiyah Iraqi, Imam Iraqi Zainuddin Al-Iraqi menazamkan apa? Muqaddimat Ibn Salah dalam alfiyahnya, datang Imam Suyuti sama juga meringkas apa yang sudah ditambahkan. Beliau berkata fa'iqatan alfiyatul Iraqi fil jam'i wat tartibi wat tisaqi. Keren alfiyahnya. Dalam ilmu usul mengarang Al-Kawkabus Sati' fi nadhmil Jam'il Jawah. Wah, panjang lebar ikhwan kalau kita ceritain Imam Suyuti, satu tokoh yang kita bisa contoh. Dan jangan jauh-jauh itu Imam Suyuti, enggak, engkau bisa melihat nih tokoh yang di depanmu ini bagaimana mereka ketika menuntut ilmu, bagaimana mereka menderita. Dan sungguh wallahi ya ikhwan,
seindah-indah masa dalam hidupmu adalah ketika engkau menderita ketika menuntut ilmu. Ketika engkau menderita, ketahuilah engkau akan rindu ke hari-hari itu. Lapar, nggak dapat makan karena telat murojaahnya, ngafalin, akhirnya orang pada makan, telat makan. Itu nikmatnya luar biasa. Tidur cuma 2 jam sehari, dihantuin sama hafalan, ngafal sampai ke bawah mimpi. Nikmatnya luar biasa itu. Tapi kalau seandainya engkau menjadikan hari-hari itu nikmat, itu bakal menjadi kenangan yang luar biasa indah ya ikhwan. Tapi kalau seandainya engkau menjadikan hari itu kayak biasa, pelajari ilmu 2 jam di mana, di kedai. Pelajari ilmu apa tuh? Pelajari ilmu ngobrol sama temannya Fadhi. Ada mahu talib ilm. Talib ilm yang sama kitab terus. Enggak ada waktu lewat melainkan demi ilmu dan untuk ilmu. Walaupun masa-masa yang dia lalui pahit, seakan-akan pahit, tapi itulah hakikat daripada kemanisan, dan engkau akan merindukan hari-hari itu ikhwan, bila mana engkau menjadikannya luar biasa. Tapi kalau seandainya engkau menjadikannya biasa, ya biasa kenangannya. Kenangan yang luar biasa adalah dari perihal yang luar biasa, maka jadikanlah hari-harimu luar biasa. Semoga Allah yubarik fi hadzal ma'had, yubarik fi tullabiha wa mudarrisiha, wa yaj'al hadzal ma'had manba'an lil ilmi wal ulama as-salihin wal atqiya. Allahumma ya man waffaqa ahlil khairi wa nahum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih.